Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Rahmalia dari Prodi Manajemen dengan NIM C011935. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kualitas. Apa itu kualitas? Beberapa pakar mengemukakan pengertian kualitas. Menurut Juran 1962, kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Menurut Crosby 1979, kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness. Yang ketiga, menurut Deming 1982, kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan di masa mendatang. Yang keempat, Garvin 1987, kualitas berkenaan dengan beberapa pendekatan yaitu product based, user based, manufacturing based, dan value based. Mengapa kualitas itu penting? Karena yang pertama, untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Jelas itu, karena suatu perusahaan jika memiliki suatu produk dengan kualitas yang baik, kualitas yang terjamin, maka itu akan meningkatkan reputasi perusahaan itu sendiri. Yang kedua, itu menurunkan biaya. Suatu produk itu memiliki kualitas yang kurang memadai atau buruk, maka itu akan berpengaruh pada biaya atau tingkat harga akan turun. Yang ketiga adalah meningkatkan pangsa pasar. Sistem pasar itu memberikan peluang yang besar untuk kita mempromosikan produk kita supaya mendapat banyak pelanggan. Yang keempat itu dampak internasional. Jika produk kita itu sudah terkenal dengan kualitas yang baik, banyak orang yang mengenal, maka kita dapat mengimpor atau menjual barang kita, produk kita itu ke luar negeri, sehingga lebih luas lagi orang-orang yang mengenal produk kita. Kelima itu adanya pertanggungjawaban produk. Yang keenam, untuk penampilan produk itu jelas penting karena untuk menarik konsumen agar produk kita itu tetap laku di pasaran. Yang terakhir itu mewujudkan kualitas yang dirasakan penting. Penerapan manajemen kualitas, contohnya itu kesadaran berkualitas di Disneyland. Seperti kita ketahui bahwa negara Disneyland itu sangat menjaga reputasi kualitas produknya itu selama 36 tahun hingga kini mencapai reputasi yang tinggi melalui kepuasan pelanggan. Di negara Disneyland itu sendiri, karyawan itu merupakan komponen penting pada perusahaan peningkatan kualitas tersebut. Hingga kini di negara Disneyland itu mempunyai karyawan 12.000 orang karyawan pada 400 jenis pekerjaan yang berbeda. Dalam penerapan manajemen kualitas di Disneyland itu mengadakan program pelatihan untuk karyawan yang meliputi pelatihan keahlian komunikasi dasar, dan yang kedua itu untuk penilaian terhadap efektivitas program pelatihan karyawan. Dengan melakukan dua kegiatan program pelatihan itu akan memberikan dampak positif bagi karyawan itu sendiri, dan karyawan akan memiliki kesadaran kualitas dan memiliki rasa partisipasi yang tinggi, sehingga karyawan akan puas pada pekerjaan yang telah mereka tekuni. Manajemen kualitas itu ada dimensi kualitas yang terdiri dari dua jenis, yaitu manufaktur dan jasa, yang memiliki perbedaan. Kalau manufaktur itu lebih ke performance, yaitu kesesuaian produk. Yang kedua, fitur, ciri khas produknya. Yang ketiga itu reality, yaitu kepercayaan pelanggan terhadap produk.
Yang keempat itu conformance, yaitu kesesuaian produk dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kelima itu durability, yaitu tingkat kemewahan produk. Yang keenam serviceability, yaitu kemudahan perbaikan. Yang ketujuh itu estetik, yaitu keindahan atau daya tarik dari produk itu sendiri. Yang terakhir itu perception, yaitu fanatisme konsumen akan merek. Kalau di bidang jasa itu sendiri terdiri dari communication, yaitu komunikasi atau hubungan yang baik. Yang kedua credibility, itu kepercayaan. Yang ketiga security atau keamanan yang ditawarkan. Yang keempat knowing the customer, yaitu pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan. Yang kelima tangibles, yaitu standar pelayanan. Yang keenam itu reliability, yaitu konsistensi dalam memenuhi janji. Yang ketujuh responsiveness, yaitu tanggapan terhadap kebutuhan dan harapan. Kedelapan itu competence, yaitu kemampuan atau keterampilan. 9 itu akses, yaitu kemudahan dihubungi. Dan yang terakhir adalah courtesy, yaitu kesopanan. Dalam manajemen kualitas itu terdapat total quality management. Menurut Ghosh dan Davis 1995, pendekatan tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berfokus pada pelanggan. Yang kedua, tujuan utamanya adalah kualitas. Yang ketiga, itu menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Yang keempat, komitmen terhadap kualitas dalam jangka panjang. Yang kelima, mengadakan kerja tim. Yang keenam, mengadakan perbaikan proses secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang ketujuh, memperdayakan pendidikan dan pelatihan. Yang kedelapan, adanya kebebasan dalam mengadakan pengendalian. Yang kesembilan, adanya keseragaman dan kesamaan tujuan. Dan yang terakhir adalah keterlibatan dan pemberdayaan karyawan maupun seluruh personil organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.